Hangat, bahagia, haru, sedih, dan istimewa. Rasanya cukup kata-kata itu menggambarkan antusias masyarakat Kutai Kartanegara untuk menyambut Bunda Etam, Bunda Rita Widiasari. Selamat datang Bunda di Kota Raja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Anak saya dibesarkan sampai SMP kan saya di sini ya. Baru saya sama Rinda baru ke tempat-tempat lainnya. Ya bahagia saja karena pernah dibesarkan di sini dan pernah menjadi salah satu orang yang memimpin di sini. Beliau adalah tokoh perempuan yang berpengaruh. Saya berpengaruh oh, menurut iya? saya di Kutai Kartanegara, makanya iya. ketika berbincang kisah-kisahan ringan tegak ini rasanya such an honor Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Bunda, yes. Dulu dengan sekarang menurut Bunda masyarakat Kutai Kartanegara ini bedanya apa Bunda? Di mata saya ya masyarakat Kutai Kartanegara itu terkenal dengan keramahannya ya, keramahannya, saling sapanya. Ntar kita ini saling tahu gitu. Misalnya saya ini tinggal Tenggarong dengan ini saling tahu gitu. Keluarga segala keluargaannya besar. Orang-orang Dayak juga kan begitu kan. Orang-orang Dayak juga kekeluargaannya ada kesukuannya yang sangat dekat. Terus kita juga tidak menolak orang-orang luar kan, welcome semuanya. Jadi definisi rumah bujuran bujur di sini rumah. Iya. Dulu tuh Bunda, saya tuh rancak melihat fashion Bunda Joa nih. Ya kah? Trendy, eye catching, tapi rasanya tepat pada porsinya tuh. Rasanya nyaman aja melihatnya ketika Bunda pakai apa aja tuh rasanya cocok dengan Bunda. Kira-kira ada nih Bunda barang dari produk lokal misalnya, tapi kan banyak Bunda ya. Kaya akan budaya dan tradisi Bunda ya. Ada sulam tumpar, ada dari kulit jomo Bunda ya. Ulap doyo. Ulap doyo, kain batik, Kutai Kartanegara. Bunda ada nih barang memorable yang Bunda masih simpan sekarang dari dulu sampai sekarang? Iya, jadi dulu kalau kamu perhatiin ya, kalau kamu mungkin buka-buka lagi file-file tentang apa yang saya kerjakan di tentang kerajinan-kerajinan di tanah Kutai Kartanegara ini, kerajinan ataupun budaya Etam itu dikenal di luar. Dengan itu saya mencoba mencari yang agak unik. Waktu itu saya lebih fokus terhadap ulap doyo. Jadi saya buat tas ala-ala branded tapi dari ulap doyo gitu ya, dijahit dengan teman saya kerjasama. Terus saya juga pernah membuat fashion show bersama kakak saya yang dimana yang fashion show-nya itu orang-orang terkenal. Contohnya saja Dewi Persik yang sudah meninggal, almarhum. Julia Perez Bunda ya? Iya, Julia Perez. Kita fashion show menampilkan ulap doyo dengan bahwa ulap doyo itu adalah kerajinan yang menurut saya unik sekali karena kan dia dari kain doyo tuh dari daun doyo. Seratnya ya kan dibuatnya sangat sulit gitu ya. Terus pewarnaannya pun dari daun sendiri gitu ya. Sehingga membuat saya takjub cara pembuatannya, dan waktu itu saya mencoba menghidupkan itu, memakaikannya kepada baju orang pada saat hari Kamis. Jadi rutin Bunda ya? Rutin, wajib hukumnya memakai miskat. Nggak tahu ya kalau sekarang. Wajib hukumnya memakai miskat agar kita mencintai budaya begitu. Jadi ditempel lah ulap doyo tempel-tempel sedikit. Nah kalau kamu tanya apa yang masih tertinggal di tempat saya, kebetulan rumah saya udah diacak-acak banyak. Siapa tuh Bunda? Gak apa-apa, gak masalah. Berarti brand lokal Etam Polah jadi brand internasional. Itu tujuannya goalnya dan kualitas ya. Saya tuh pengennya tuh kalau kita membuat sesuatu dari sini, kualitas kuatnya itu loh. Bunda, sekarang nih Etam lagi familiar dengan istilah Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial. Menurut saya sih melihat Bunda nih semangatnya masih Gen Z nih. Semangatnya masih Gen Asal Alpha jangan nih. Gen Alpha ya. Agak berlebihan Bunda ya. Kalau saya bilangnya usia itu hanya angka. Kembali lagi pada spirit yang ada di dalam diri kita. Saya selalu berkata pada diri saya, kalau saya merasa tua, saya mati pelan-pelan gitu. Tapi saya bilang, saya akan terus mengadaptasi anak-anak muda dan mengadaptasi kehidupan mereka. Saat ini kan misalnya mereka belajar AI apa segala macam kan. Jadi saya mencoba mengadaptasi, dan terutama adalah saya menjaga diri saya untuk tetap sehat dan kuat agar bisa disebut muda amunnya. Kalau saya diajak lari masih kuat. Kalau ada maraton Iya boleh. Cuma nih sekarang masalah pas datang ke Gukar
jam tidur saya berubah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Astaga. Karena antusias itu Bunda ya. Antusias masyarakat luar bangun biasa. subuh baru bisa tidur. Astaga. Karena apa masih banyak yang datang tuh. Iya, Baru iya, sempat iya. ngobrol sampai jam 4, jam 4 saya bilang. Akhirnya sholat subuh baru tidur. Astaga. Jadi Gen Z Gen Alpha ini sangat erat kaitannya dengan mental health Bunda. Iya, kesehatan mental health, Iya. kesehatan mental. Saya salah satu yang melihat Bunda mentalnya sangat kuat nih Bunda. Kira-kira siapa sih sosok yang menginspirasi Bunda untuk ketahanan mental, memandang sisi kehidupan dari ketahanan mental nih Iya. Bunda? Sepanjang hidup saya, selama saya melihat orang ya yang kuat itu di dunia ini, bukan juga bapak saya, karena bukan. Tapi kalau ditanya tokoh orang yang saya kagumi dalam pemerintahan itu bapak saya. Tapi kalau tokoh yang kuat mentalnya itu Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela itu 30 tahun loh pernah di penjara. Nah, terus selama 30 tahun tuh dia pernah berapa lama gitu, berapa tahun, saya baca biografinya, dia di penjara di dalam tanah, di bawah tanah. Di bawah tanah, terus dia ada penjaga, kayak penjaga penjara itu namanya apa sih? Kalau penjaga penjara itu sipir itu mengencinginya setiap hari. Jadi dia itu susah dapat air, dapat apa? Jadi dia tuh kayak dapat percikan air gitu. Padahal itu dari Oh dia nggak tahu Bunda ya? Iya, tapi dia sadar bahwa itu bukan adalah air kencing. Tapi terus akhirnya dia ngelihat, oh itu air nggak baik kan. Nah begitu dia keluar bebas setelah 30 tahun kemudian, dia bebas, kemudian dia dipilih dong jadi presiden. Wow. Dia dipilih jadi presiden karena salah satu pejuang menjadikan orang-orang hitam itu diakui, bukan budak lagi. Nah terus dia akhirnya jadi presiden. Orang yang mengencingi dia setiap hari itu dia panggil paling depan. Karena kamu, saya termotivasi untuk terus hidup dan memberikan Anda penghargaan. Iya, Guspam, ya. Aku juga Guspam setiap kali nyebut Nelson Mandela. Itu salah satu menginspirasi saya. Jangan patah semangat, selalu ada kebaikan di dalam setiap kesulitan. Mudah-mudahan saja. Ya kan, kita kan selalu berdoa. Mungkin sekarang beban saya, orang juga masih mencari-cari kesalahan saya gitu ya. Tapi saya cari kesalahan saya. Apa sih yang dicari salah saya? Kenapa sih kalian cari kesalahan saya? Segala manusia ada salahnya Bunda ya. Manusia ada salahnya. Aduh. Bunda, tadi banyak benar ini belakang hitam ada buku Johanny Bunda. Perempuan memelihara supan Bunda. Ya, perempuan memelihara supan. Jujur, banyak supannya kita menjadi hormat dengan orang. Last but not least Bunda, jika tidak dikenal menjadi ex Bupati Kutai Kartanegara, Bunda Rita Widyasari ingin dikenal sebagai apa? Sebagai Rita Widyasari yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, nonton, dan subscribe. Thank you.